Membaca berita luar negeri hari ini jadi mengerikan buat saya. Berita itu datang dari Afghanistan tentang pemerintahan Taliban yang menguasai Afghanistan yang melarang wanita untuk kuliah di perguruan tinggi. Pengumuman resmi dari rezim Taliban ini datang lewat surat yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Afghanistan. Taliban adalah kelompok lokal di Afghanistan yang tumbuh karena dukungan dari banyak negara yang ingin menguasai sumber daya alam Afghanistan. Negara-negara kaya ini sengaja mendanai kelompok ekstremis lokal seperti Taliban untuk bisa merebut kekuasaan pemerintahan. Kalau berhasil, maka bisnis dimulailah antara Bohir dan Taliban. Bohir sediakan senjata sebagai bagian dari investasi mereka dengan janji kalau Taliban menguasai pemerintahan, maka beberapa bisnis di negara itu seperti sumber daya alam akan diserahkan untuk dikelola oleh para Bohir. Besarnya Taliban di Afghanistan ini juga karena dukungan dari penduduk Afghanistan yang berpandangan sangat liberal dan berpendidikan tinggi. Mereka mendukung Taliban sebagai bagian dari demokrasi mereka, bahwa semua ideologi bisa berkembang di negara itu, siapa saja. Ini seperti membesarkan anak monster yang kelak akan memakan mereka sendiri. Dan benar saja, ketika Taliban berkuasa di tahun 1996 lalu, yang pertama kali mereka buru adalah orang-orang dengan pendidikan tinggi yang sialnya dulu banyak membela mereka. Buat Taliban, pendidikan adalah musuh utama karena kebodohan adalah senjata supaya mereka tetap berkuasa. Ketika Taliban berhasil kembali melakukan kudeta di tahun 2021, banyak penduduk Afghanistan yang panik karena masa depan mereka langsung terlihat gelap. Taliban punya jejak kelam ketika mereka sempat berkuasa di Afghanistan pada periode tahun 96 sampai 2001. Hukum agama yang begitu kaku dijalankan tanpa punya rasa kasihan. Orang yang terindikasi gay diterjunkan dari lantai tinggi sebuah apartemen. Anak yang bermain layang-layang dihukum mati karena dianggap melakukan perbuatan yang mubazir. Pokoknya apapun yang mereka tidak senangi, mereka akan mencari cara untuk menghukum mati orang itu. Tentu mereka berdalil pakai agama, meski itu dengan penafsiran mereka sendiri yang dangkal dan rendah. Taliban ketika berkuasa kembali di tahun 2021 berjanji bahwa mereka akan membawa arah baru yang lebih moderat kepada masyarakat Afghanistan. Tetapi janji manis Taliban ini gak sesuai dengan karakter mereka yang sebenarnya kejam dan ganas. Mereka nggak mau rakyat mereka pintar. Karena kalau rakyat pintar, maka apa yang dilakukan oleh Taliban sekarang akan dilawan. Karena itu Taliban mulai membatasi pendidikan di negaranya dengan melarang anak perempuan untuk sekolah di SMA. Dan larangan itu terus berlanjut sampai sekarang yang melarang anak perempuan untuk kuliah. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Ketika bertemu dengan seseorang yang jabatannya tinggi di pemerintahan, saya itu iseng bertanya, apa yang Bapak takutkan nanti di Pilpres 2024? Dia menjawab, radikalisme. Radikalisme ini akan membawa Indonesia mundur ke belakang sekian puluh tahun lamanya. Radikalisme ketika berkuasa mereka akan merusak semua program masa depan yang sedang dibangun karena program itu punya tujuan untuk membuat orang terdidik dan sejahtera. Karena kalau orang terdidik dan sejahtera, mereka sendiri yang akan membentengi diri mereka dari doktrin-doktrin radikalisme. Dan melihat bagaimana Taliban berkuasa dengan semua hukum agamanya yang sangat kaku, saya baru bisa memahami apa yang terjadi dengan Indonesia kelak ketika kelompok seperti ini berkuasa. Catat ya,
Taliban itu dulunya adalah ormas lokal seperti FPI. Dan ketika ormas itu bersentuhan dengan politik, bersentuhan dengan pendanaan internasional, maka mereka menjadi semakin besar seperti tumbuhan yang disirami terus-menerus. Dan kelak ketika mereka berkuasa, ketika kita tidak waspada dari sekarang, maka negeri ini akan selalu hidup dalam ketakutan dengan hukum agama yang kaku dan dipaksakan. Saya selalu meyakini kalau Tuhan itu mengajarkan manusia tidak lewat perkataan, tetapi lewat peristiwa yang bisa dijadikan contoh untuk pelajaran. Kisah Suriah, kisah Afghanistan adalah peristiwa yang bisa dijadikan contoh yang bagus bagaimana seharusnya kita itu menjaga negara. Jangan sampai muncul Taliban versi lokal yang sengaja dibiarkan bahkan dipelihara untuk kepentingan politik praktis. Karena kalau mereka itu diberikan kesempatan, maka mereka akan memakan semua yang ada yang selama ini diperjuangkan oleh kakek nenek kita dulu di zaman kemerdekaan. Dan kisah Taliban seharusnya menjadi catatan kita untuk tidak memilih calon pemimpin yang memainkan agama sebagai bahan kampanyenya, yang memanfaatkan tempat ibadah sebagai kuda tunggangan politiknya, yang memecah belah masyarakat dengan pernyataan sok pribuminya, yang sibuk pencitraan dengan topeng kebaikan, tapi hatinya sebenarnya cuma ada satu kata, yaitu kekuasaan. Kalau kita salah memilih kelak, anak cucu kitalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Siapa yang rela negeri ini seperti Afghanistan sekarang yang dikuasai oleh Taliban, di mana anak-anak kita tidak boleh sekolah supaya mereka bodoh selamanya? Oh no, itu bukan saya. Saya akan berjuang supaya mereka tidak pernah berkuasa dan merusak semua yang ada. Untuk yang satu barisan, kita angkat bersama-sama cangkir kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.